Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah. Untuk pertama kalinya tayang perdana podcast Batik di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Untuk tema episode kali ini yaitu inovasi apa saja yang dilakukan tim promosi kesehatan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya? Untuk mengulas informasi tersebut, kita sudah hadirkan narasumber, yaitu Bapak Ambar Widianto, Sarjana Keperawatan Magister Hukum, selaku Kepala Seksi Hukum dan Kehumasan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Selamat pagi Bapak. Selamat Tetap pagi. Semangat. Semangat luar biasa. Oke. Bapak, Ya. untuk podcast kali ini nih yang tayang perdana, kita mau mengulik informasi tentang tim promosi kesehatan rumah sakit. Oke, siap, baik. Ya. Kita mulai pertanyaannya bisa ya Bapak ya? Boleh, silakan. Ya, Mbak Mary. Sebenarnya Sobat Bincang ini pengen tahu dulu nih Pak. Mm-mm. Sobat Bincang yang ada di Rumah Sakit Demang. Itu PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit itu sendiri apa sih gitu? Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum, salam sehat bagi semua. Siap, maju, berjaya, Demang Sepulau Raya. Oke baik, ke PKRS itu sebagaimana dalam aturan itu Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan juga Permenkes 44 tahun 2018 tentang PKRS itu merupakan sebuah unit promosi kesehatan rumah sakit. Dia akan mempromosikan, memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat pasien, pengunjung, termasuk juga keluarga besar rumah sakit. Itu PKRS itu. Jadi di sini kita akan berinovasi, mengadakan sebuah kegiatan edukasi, kegiatan promosi pelayanan tentang Rumah Sakit Demang. Harapannya tentu akan memberikan efek yang lebih bermakna untuk kita semua, khususnya kesehatannya. Itu Mbak Mary. Ya, Oke. berarti dari kesimpulannya bisa saya tarik PKRS rumah sakit ini merupakan wadah edukasi dan Iya. preventif ya Pak. Betul, Preventif. betul. Karena mungkin kalau untuk di Rumah Sakit Demang sendiri kalau semuanya mau dilakukan oleh praktisi klinis terlalu banyak pekerjaannya. Iya. Jadi makanya ada tim promosi kesehatan yang khusus untuk mengedukasi dan promosi juga preventif. Betul. Gitu. Jadi nanti kegiatan edukasi ini kita dari tim PKRS melakukan kegiatan podcast ini ya supaya bisa informasi tersampaikan oleh seluruh masyarakat internal maupun eksternal. Dan juga nanti kita juga ada edukasi yang dilakukan oleh masing-masing DPJP, PPJA, ataupun mungkin perawat bidan, terus dokter spesialis dan teman-teman semua yang berinteraksi dengan pasien, semua kita akan terlibat dalam kegiatan edukasi pasien ini. Gitu Mbak Mary. Iya. Untuk ini Pak, podcast ini sendiri, Ya. sebelumnya memang sudah direncanakan dari lama penayangannya, Ya. atau pembuatan podcast ini tuh memang sudah dari lama direncanakannya, baru terrealisasi saat ini, atau ada tim khusus yang memang di bawah humas ya Pak, Ya. untuk menjalankan podcast ini. Ya baik, sebenarnya gini Mbak Mary, untuk kegiatan podcast ini adalah mempertimbangkan perkembangan sekarang ilmu pengetahuan teknologi. Orang lebih mudah menerima informasi itu kan dari sisi teknologi digital marketing. Maka kita menggunakan sarana podcast ini untuk mensosialisasikan informasi tersebut. Dan di sini kami punya tim yang luar biasa. Kita punya tim kreatif ya, tim kreatif di digital marketing ini luar biasa teman-teman pokoknya lah. Yang kedua juga kita juga dikoordinir oleh tim dari tim PKRS dan tim kehumasan. Tim-tim inilah yang saya yakin mereka ini tim orang luar biasa ya, yang mampu merealisasikan semua program-program baik itu berupa edukasi
informasi, promosi layanan dan lain sebagainya. Saya yakin tim yang luar biasa mereka itu. Oke. Iya. Bapak, untuk penayangannya sendiri, podcast Batik ini bisa dilihat di laman media Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, baik YouTube ya Pak ya, Instagram. Iya, betul. Itu tayangnya kalau boleh tahu ini kita mau tayang berapa kali, terus apa aja yang akan ditayangkan informasinya di dalam podcast ini gitu, kalau boleh tahu. Jadi gini Mbak Mary, kita merencanakan podcast ini akan kita lakukan paling tidak 1 minggu sekali. Bisa juga nanti ketika ada event-event hari besar, misalnya Hari Kesehatan Nasional, hari ulang tahun profesi apa, kita bisa menunjukkan podcast itu. Kita berikan informasi sesuai dengan tema-tema hari besar tersebut. Atau mungkin juga gini, masyarakat itu bisa merequest pengen menu apa, pengen informasi apa, bisa disampaikan ke customer service kami, ada mungkin di hashtag bawah ini, atau bisa ke web kami, bisa juga ke informasi customer service layanan dan pengaduan kami juga ada. Dan kemudian tayangan ini nanti Mbak Mary ya, harapan kami itu akan lebih mudah diakses oleh masyarakat karena akan kami publish melalui kanal-kanal YouTube kami, ya kan, kemudian Instagram, Facebook, TikTok, sehingga pokoknya masyarakat itu lebih mudah lah mengakses informasi itu dari dalam rumah, tempat masing-masing dengan teknologi yang dia punya, mereka bisa mengakses informasi itu. Harapan kami seperti itu Mbak Mary, gitu ya. Memang sekarang udah zamannya digital ya Bapak. Jadi betul sekali ya, betul. Kita mengikuti perkembangan tren, memang netizen ya Pak, bisa disebut netizen. Tapi betul, kalau kita sobat bincang ya Pak, sobat bincang ini mungkin lebih senangnya lihat podcast daripada kumpulan-kumpulan informasi yang ditempel di dinding. Udah ini mungkin lebih nyamannya ngelihat HP sekarang. Betul sekali. Maka itu sasaran kita, itu Mbak Mary ya. Terus ini untuk podcast Batik sendiri, apakah juga mencakup untuk informasi pelayanan apa saja yang ada di Rumah Sakit Demang? Terus ketika pasien juga membutuhkan informasi tentang yang ada di Rumah Sakit Demang tuh dokternya siapa aja gitu, polinya poli apa aja, itu apakah juga ada di situ? Iya tentu Mbak Mary seperti itu. Jadi selain kita mempromosikan tentang informasi kesehatan, tujuan kami itu juga mempublikasikan, menginformasikan layanan apa sih yang di Demang, spesialisnya apa saja, unit-unitnya apa saja, bahkan termasuk juga kita memberikan konsultasi kepada orang-orang yang memang membutuhkan layanan tersebut. Nanti secara periodik kita itu akan memberikan sebuah jadwal edukasi, baik itu terkait dengan informasi kesehatannya, jenis layanannya, bagaimana masyarakat mengaksesnya, untuk menerima pelayanan kita akan berikan semua. Itu semua akan kita buat sebuah timeline schedule kegiatan yang memuat berbagai macam kegiatan yang terkait dengan informasi, edukasi dan promosi pelayanan Rumah Sakit Demang. Seperti itu Mbak Mary. Siap, baiklah kalau gitu. Berarti sobat bincang di rumah yang ada di rumah sakit atau di luar Rumah Sakit Demang yang ada di rumah, semuanya bisa diakses. Nanti kita cantumkan ya Bapak ya, di bawah di kolom untuk mengakses layanan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya untuk mendapatkan informasi apa saja tentang pelayanan dokter, pelayanan rawat inap, rawat jalan yang ada di Rumah Sakit Demang. Dan tidak lupa setiap harinya kita pasti selalu memposting untuk tips-tips, edukasi, informasi tentang kesehatan. Baiklah kalau gitu Bapak. Cukup segitu ya Pak bincang-bincang kita pada kali ini. Semoga sobat bincang semua yang ada di rumah maupun di lingkungan Rumah Sakit Demang dapat menginspirasi, bermanfaat dari podcast Batik ke depannya. Sampai jumpa, ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.